Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudara, jika penglihatan itu benar-benar bukan dusta, benar-benar ya, sebab saya kira banyak yang tidak sesuai dengan apa yang dia terima. Mungkin dapat penglihatan, nyerempet, nyenggol tentang surga, terus dielaborasi, dilebih-lebihkan, jadi lebay, lalu menjadi cerita. Karena diulang-ulang cerita itu, disaksikan karena memang itu komoditasnya, sehingga benar-benar menjadi seolah-olah itu ada. Seolah-olah itu terjadi. Sampai dia meliciki diri sendiri. Dia bukan hanya membohongi orang lain, dia membangun cerita sampai menyatu seakan-akan itu benar. Kita punya godaan seperti itu, seperti yang tadi saya kemukakan. Saya punya pengalaman begitu dan saya memiliki godaan untuk bisa membuat cerita itu menjadi menarik. Lalu bisa menambah-nambahi. Itu ngeri, saudara. Ya, saya jujur saja karena saya seperti yang lain lah. Hanya kita sadar itu akan menjadi sesuatu yang buruk, membahayakan bagi kita, ya jangan. Jika benar-benar itu penglihatan tentang surga dari Tuhan untuk orang itu, pertama, penglihatan tersebut pasti memuat pesan dari Tuhan. Ada pesan di balik penglihatan itu. Pesan itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi pesan itu juga mungkin bagi orang lain. Kalau pesan itu untuk dirinya sendiri, maka ia tidak perlu atau tidak harus menyaksikannya kepada orang lain. Karena tidak ada gunanya. Tapi kalau pesan itu untuk orang lain, tentu harus disaksikan kepada orang lain, tapi jangan ditambah-tambahi. Nanti akhirnya pesan itu menjadi rusak. Kalau pesan itu untuk orang lain, tentu harus disaksikan kepada orang lain. Dalam hal ini yang penting bukan gambaran tentang surga yang disaksikan dalam suatu penglihatan. Pesan yang harus ditangkap, dimengerti untuk diimplementasikan, diterapkan di dalam kehidupan. Jangan sampai penglihatan itu menjadi sarana komoditas untuk meninggikan diri, saudara. Jadi harus ada pesan yang disampaikan itu, saudaraku. Kalau saya menceritakan tentang bagaimana saya pernah mengalami hal seperti itu, pesannya adalah melayani Tuhan itu tidak seperti ini, seperti ini. Nah, ininya itu memang tidak dijelaskan waktu itu. Tapi kemudian saya setelah peristiwa itu 7 tahun kira-kira. 7 tahun kemudian saya mengalami depresi berat, mengalami stres berat. Ketika saya meninggalkan kampus atau sekolah tinggi teologi di mana saya mengabdikan diri saya selama lebih saya kira ya dari 20 tahun ya. Dari tahun 77-78 dari murid sampai menjadi rektor, jadi ketua yayasan. Dan saya keluar tanpa memiliki rumah. Uang saya benar-benar saya habiskan untuk sekolah itu. Dan itu pun ada orang-orang yang mungkin memandang saya mencari keuntungan. Sehingga saya sakit hati. Saya sakit hati. Tapi justru itulah yang membuat saya sadar bahwa melayani itu bukan begitu. Karena saya berkarir di dalam pelayanan itu.
Memang hati saya baik ya, menolong orang untuk pekerjaan Tuhan. Tapi saya mau memiliki harga diri, memiliki karir untuk dihormati. Punya jasa di mana orang berterima kasih. Jadi saya menjadi sesat. Ambisi sebenarnya di balik itu semua. Saya sih merasa bahwa tidak ada orang yang berkorban sebanyak saya. Tapi jadi kesombongan juga, saudara. Nah, waktu saya keluar dari sekolah al-teologi itu saya depresi, saya stres. Maka saya banyak mengurung diri, saya banyak diam di kamar, saya mulai mencari uang, saya mulai kerja dari broker lalu sampai terus. Dan memang hasilnya juga ada, bukan tidak ada. Cuman saya tidak mau kasih tahu orang banyak, tapi ada. Yang membuat saya memiliki aset hari ini. Tapi saya sesat, saudaraku. Sesat. Di jalan itu ku sesat, di rimbun rimba keputusanku. Apa yang ku pandang baik ternyata timbunan ambisi. Di ujung hatiku nyeri meradang, duka sesalnya hati. Ku lukai perasaan dan abaikan isi hatimu. Saudara, jadi saya rusak. Nah, makanya Tuhan beri mimpi itu atau beri penglihatan itu, saudara. Saya juga sempat kok dalam satu suasana yang takut luar biasa waktu mendapatkan apakah itu mimpi, apakah itu penglihatan, saudara. Ketika sadar itu, saudara, wah, selang-selang ada di bagian tubuh saya, di perut, di beberapa bagian tubuh saya ini. Dan 7 tahun kemudian, tahun 2008-2009, saya mulai mengalami pembaharuan dan tahun-tahun itu saya mulai menemukan kebenaran mengenai corpus delicti dan hidup saya diubahkan. Ya. Diubahkan. 10 tahun kemudian berdiri GSKI. Kalau saya cerita detail hal ini, aduh saudara. Kalau ingat itu luka. Tapi kalau tidak terjadi itu, saya tidak bertobat. Itu pun prosesnya panjang pertobatan itu, saudara. Sampai hari ini juga masih sakit dalam arti karakter saya masih belum sembuh total ya. Yang ada perasaan tersinggung dan lain-lain itu masih ada. Tapi kita mesti membenahi diri dulu, membenahi diri. Jadi penglihatan mengenai surga itu pasti ada pesan, dan pesan itu kalau untuk diri sendiri ya tidak perlu dikemukakan ke orang. Kalaupun dikemukakan ya tidak usah diulang-ulang. Ya bisa berguna, bisa memberkati. Kedua, bertalian dengan hal tersebut, ya soal penglihatan surga, kita mencontoh Paulus dalam bersikap terhadap pengalaman penglihatan mengenai surga yang dialami. Ketika Paulus memperoleh penglihatan mengenai langit ketiga yang dipahami sebagai surga, dia tidak menceritakan kepada orang lain selama 14 tahun. Keren. Keren. Dia bisa loh mencegah mulutnya tidak cerita-cerita selama 14 tahun. Hal ini dilakukan agar ia tidak menjadi sombong dan Tuhan menjaganya dengan mengizinkan utusan iblis menggocohnya. 2 Korintus pasal 12. Dari hal ini jelas bahwa Tuhan tidak menghendaki
kesaksian mengenai surga menjadi komoditi untuk membanggakan diri demi keuntungan pribadi baik materi maupun non materi. Ya, ini pertimbangan yang penting saudaraku. Jangan dijadikan komoditi untuk kebanggaan diri. Ketiga, penglihatan mengenai surga diberikan Tuhan dengan mempertimbangkan kemampuan orang tersebut dalam memahami rahasia kerajaan surga. Seorang anak kecil mendapat penglihatan mengenai surga dalam wujud gambaran tempat bermain, taman bermain. Tetapi orang dewasa mendapatkan penglihatan mengenai surga adalah sebuah kota yang bercahaya, di mana terdapat orang-orang yang menyanyi memuji Tuhan dan lain sebagainya. Tidak mungkin Tuhan menuangkan keberadaan surga secara penuh atau secara lengkap kepada pikiran manusia yang terbatas. Tidak mungkin. Apalagi cuma beberapa jam. Anda 2 hari datang ke kota Las Vegas saja belum mengenali kota Las Vegas loh. Apalagi surga. Pikiran manusia yang terbatas tidak mungkin mampu mengerti kebenaran surga secara penuh dan lengkap. Dari pengalaman Paulus kita dapat mendapatkan kesaksian. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang keempat, ada kata-kata yang tak terkatakan. Ia itu maksudnya dirinya, kemungkinan besar. Tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Kata-kata yang tak terkatakan dalam terjemahan bahasa Inggris, unspeakable words. Unspeakable words. Informasi ini cukup membuka pikiran kita untuk memahami bahwa keberadaan surga secara detail tidak mudah untuk diungkapkan oleh pikiran manusia yang terbatas. Bahasanya saja tidak layak untuk didengar. Oleh sebab itu pemahaman mengenai surga tidak boleh hanya didasarkan atas penglihatan seseorang, tetapi harus berdasarkan penggalian yang benar terhadap Alkitab. Dan kalau kita melihat surga yang dikemukakan Alkitab, menurut saya sebagian besar ini atau hampir semua itu mengenai tahta Allah atau lingkungan tahta dan kerajaan surga atau pusat pemerintahan. Tapi belum ditunjukkan wilayah-wilayah yang luas di mana manusia akan hidup. Ada orang-orang dan ini memang warisan dari bapak-bapak gereja kita dulu. Dia kalau khotbah, nanti di surga kita akan menyanyi-nyanyi. Kita akan menari-nari keliling tahta Allah. Waduh, dulu kita begitu berpikirnya. Kalau 100 orang keliling-keliling masih bisa, kalau 2.000 sudah sulit. Kalau 200.000 sudah susah, saudara. Hendaknya kita tidak tergoda mengingini pengalaman penglihatan menyaksikan surga. Kalau dulu saya juga menganjurkan, ayo minta supaya kita bisa lihat surga. Tidak perlu dalam kedaulatannya Allah memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperoleh penglihatan mengenai surga. Tetapi kepada yang lain Tuhan tidak memberi kesempatan tersebut. Untuk mempercayai bahwa surga adalah suatu realitas, seseorang tidak harus memperoleh penglihatan mengenai surga. Kita harus sudah cukup percaya saja terhadap realitas surga sesuai dengan berita Alkitab, walau kita sendiri belum pernah memiliki pengalaman melihat surga dalam penglihatan. Kalau kita membaca Alkitab, ya saudaraku sekalian, kita dapat menemukan bagaimana Abraham dari jauh melambai-lambai sebelum dia meninggal. Jadi Abraham sendiri, saudara, melambai-lambaikan itu. Dari jauh melambai-lambai.
Padahal dia belum melihat. Nah itu gimana? Apa dia lihat dengan mata jasmani? Saya kira tidak. Ya. Saya kira tidak. Saya kira Abram pasti di dalam iman saja. Ya. Tetapi ini bukan sesuatu yang prinsip sekali, saudara. Ya. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Inilah iman yang murni. Dulu ada lagu yang sering kita nyanyikan, saudaraku. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Itu kan lagu yang waktu kita masih anak-anak sering kita nyanyikan. Waktu kita masih anak-anak dulu sering kita nyanyikan. Dan kalau saya ingat itu langsung suasana gereja waktu masih kecil itu bisa bangkit kembali. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Jadi kita itu tidak tahu kapan kita ketemu negeri itu, tapi kita percaya. Jadi tidak usah harus mendapatkan penglihatan. Aduh, jangan saudara jadi bodoh. Jangan merasa kecil hati. Orang lain dapat penglihatan mengenai surga, kok saudara nggak dapat ya? Nggak perlu. Jangan merasa Anda bukan VIP karena tidak mendapat penglihatan mengenai surga. Yohanes 20 ayat 29 mengatakan, berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Nah, lagu itu waktu kecil sampai saya remaja menyanyikannya ya saudaraku. Saya gubah lagu yang sebenarnya jujur ya, terinspirasi lagu itu. Aku percaya kepadamu walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatku, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu.
Tak kuingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Saudara, saya punya kalimat yang sering saya tujukan kepada diri sendiri. Tapi kata-kata itu agak kasar, jadi saya nggak berani ngomong depan umum. Saya berkata begini, aku kutuki dirimu, aku kutuki diriku kalau kamu masih mengingini dunia. Aku kutuki itu aku hukum, kata kutuk itu kan artinya hukum. Dan memang terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Orang yang masih mencintai dunia itu orang yang pasti tidak mencintai Tuhan. Dan Alkitab berkata terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak mengingini pulang ke surga, ya kita berarti mencintai dunia. Dan banyak orang Kristen masih dalam status ini. Yang saya sedih itu kalau sampai pendeta, teolog itu tidak pengen pulang ke surga. Saya nggak tahu dia mau khotbah apa. Dia mau mengajarkan apa. Nah saudara, kita percaya surga itu realitas. Nggak usah mesti baca pengalaman orang, heaven is so real. Memang real, Alkitab berkata real kok. Ikuti saja ini seminar Ekumene Bible kursus Ekumene ini mengenai surga. Kalau orang tergoda memiliki pengalaman menyaksikan surga supaya bisa lebih yakin terhadap realitas surga, maka hal itu menunjukkan ini valid atau cacat imannya. Sama seperti seseorang tidak dapat tegak berdiri tanpa disangga tongkat. Nggak perlu disangga oleh tongkat. Aku percaya surga itu ada. Aku percaya Allah itu hidup. Ya. Jadi kalau kita berkata jauh di sana rumah Bapakku, itu yakin indah. Di belakang langit biru, rindu hati ke sana dan segera jumpa dengan Tuhanku. Negeri yang permai, semua saleh menunggu. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Jadi jangan kita mengingini pengalaman ke surga. Yakin saja, percaya saja. Hendaknya kita juga tidak mudah percaya terhadap kesaksian orang yang katanya pernah ke surga. Tapi juga jangan mencurigai bahwa dia dusta. Jangan mudah mengatakan orang bohong. Mungkin benar. Cobalah mempersoalkan apanya yang ke surga, tubuhnya atau rohnya. Bagaimana proses ke surga itu terjadi. Nah banyak orang Indonesia ini ya, orang-orang timur itu suka mistik-mistik. Sehingga mudah sekali dibohongi. Pengalaman-pengalaman subjektif itu tidak bisa menjadi landasan iman. Dengan pernyataan ini bukan berarti kita tidak percaya adanya pengalaman seseorang bisa pergi ke surga. Tetapi hendaknya kita selektif dan peka terhadap kesaksian seseorang.
Banyak nabi palsu beredar di tengah-tengah suasana kompetisi antar gereja dan kompetisi antar hamba Tuhan atau pendeta. Perlu dipertimbangkan jika orang mendengar kesaksian mengenai penglihatan atau penampakan surga atau pergi ke neraka gitu. Apa sih yang diperoleh dari kesaksian itu? Biasanya hanya kekaguman kepada orang yang memiliki kesaksian tersebut. Itu kesaksian yang dianggap spektakuler untuk menjadi senjata modal berkompetisi dengan pendeta lain atau gereja lain. Sementara itu iman jemaat tidak ditumbuhkan secara benar. Yang ada malah down. Loh kok dia punya pengalaman, aku tidak? Tuhan seperti diskriminatif. Iman yang ditumbuhkan secara benar adalah mengerjakan keselamatan dan untuk sempurna dikembalikan ke rancangan Allah semula. Itu orang harus belajar firman secara lengkap dan utuh dari berbagai perspektif, sudut pandang dan seluruh isi Alkitab. Dewasa ini banyak orang mengaku telah pergi ke surga. Dan banyak buku atau ada beberapa buku yang ditulis berisikan kesaksian seseorang yang pernah pergi ke surga. Anda baca deh. Apakah Anda jadi lebih suci, lebih takut akan Allah, atau hanya jadi bingung? Jadi bingung, nggak ngerti. Tentu dari sekian banyak kesaksian terdapat kesaksian yang benar. Tetapi bukan tidak mungkin pula di antaranya terdapat pula kesaksian dusta. Alkitab pun menunjukkan adanya nabi palsu dalam kesaksian palsunya. Seperti dulu orang berkata bahwa akan terjadi transformasi di Indonesia. Saya katakan tidak. Dunia akan tambah rusak. Masih aja nekat orang berkata, enggak. Nanti akan ada gelombang besar orang jadi Kristen. Ekonomi membaik. Moral diperbaiki. Hari ini ekonomi tidak membaik. Dunia, bahkan dunia. Kejahatan bertambah-tambah. Kepikir enggak? Bisa-bisa itu menteri, gubernur, wali kota, bupati, anggota DPR, rame-rame loh masuk penjara. Itu kan sebenarnya kebohongan. Bahkan ada yang bernubuat. Saya kira sebagian saudara tahu. Nabiah dari luar negeri bahwa nanti akan ada banyak domba-domba di Pulau Jawa. Enggak. Itu bohong. Setelah itu malah ada gelombang besar kekuatan radikalisme. Dan kita membaca tiap hari, kalau nggak tiap hari, ya sering kali orang-orang Kristen pindah agama. Bintang-bintang film lah. Belum lagi kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan. Negeri ini makin terpuruk. Ya saya nggak mengatakan hancur, tidak. Tapi kita melihat bahwa negeri ini dengan COVID ini lumayan terpuruk nih. Nah kita berharap kita bisa keluar atau dientaskan dari keadaan terpuruk karena COVID ini dan menjadi negara maju. Indonesiaku maju, puji Tuhan. Tetapi dari tahun 2000 awal, maksud saya dari tahun 2000 awal betul, 2001, 2002, 2003, 2005 puncaknya akan terjadi transformasi. Tanggal 5, bulan 5, tahun 2005. Tapi nggak terjadi apa-apa. Saya bukan sedang membangkitkan kebencian, saudara, sama sekali tidak. Saya mengajak kita sadar. Oke lah, you pernah salah, bernubuat salah. Kita percaya nabi-nabi di luar negeri yang bernubuat salah. Oke, forget it. Kita lupakan itu. Kita nggak cari salah orang. Tapi mulai sekarang ayo kita benar. Ayo kita bebenah diri. Dunia tidak bertambah menjadi baik. Lagu yang mengatakan nanti dari rumah ke rumah kita menari-nari karena transformasi terjadi. Sekarang kita nggak bisa ke rumah loh.
Karena COVID malah nggak bisa kumpul lagi di gereja. Bukankah itu sebuah penipuan? Penipuan publik. Tapi kita kan nggak nengok itu, saudara. Bahkan ada nubuat-nubuat yang nggak benar. Tapi kita nggak mau persoalkan nanti melukai orang. Sudahlah, salah you, salah kita semua. Oke, lupakan. Sekarang kita ke depan yuk. Kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Nah, tadi saya janjikan bagaimana membedakan kesaksian palsu dan kesaksian benar mengenai surga. Yang pertama, kesaksian mengenai surga harus diukur dengan kebenaran firman Tuhan. Bila penglihatan tersebut bertentangan dengan Alkitab, maka kita dapat mengatakan dengan tegas bahwa penglihatan tersebut dusta. Dan sebaliknya, bila penglihatan tersebut tidak bertentangan dengan Alkitab, maka kita dapat mengatakan dengan tegas bahwa penglihatan tersebut benar. Ya, makanya please saudara ikuti khotbah mengenai surga dari pertemuan pertama sampai akhir, lalu kita memiliki pertimbangan. Dan kalau kita tahu ada dusta yang telah dilakukan, tentu kita tidak berteriak-teriak. Si A dusta, si A sesat, si B ngawur. Enggak, itu enggak etis. Kita tahu dia salah, ya sudah. Mudah-mudahan Tuhan, mudah-mudahan dia bisa sadar. Kita enggak usah teriak-teriak. Biar Tuhan yang akan menunjukkan kesalahan masing-masing individu. Bukan hak kita. Kalau tanggung jawab kita mengajarkan ini loh kebenaran. Jika tidak begini ya salah. Ya salah. Salah kalau tidak begini. Tapi saya nggak mengatakan si A, si B. Nggak usah. Jangan. Karena kita bersaudara. Salah kita pikul bersama deh. Ayo. Sekarang kita menatap ke depan untuk perbaikannya. Kedua. Untuk membedakan itu kesaksian mengenai surga benar atau tidak. Ya. Yang pertama soal Alkitab atau tidak. Yang kedua, kemungkinan besar sebuah kesaksian mengenai surga merupakan kesaksian dusta. Bila disaksikan dengan sikap tinggi hati atau sombong. Dan kita bisa membaca roh. Dia menyaksikannya dengan kesombongan atau tidak. Kesaksian yang disampaikan dengan kesombongan biasanya dikarang-karang sendiri atau ditambah-tambah agar lebih dapat dijadikan sarana meninggikan diri. Dan itu bukan cerita baru, dari dulu. Pengusaha yang bertobat, dia cerita dulu saya bisnisnya begini-begini, suka dilebay-lebaykan. Mungkin bisnisnya hanya kelas sekitar 2 miliar, 2 miliar. Tapi dia berkata, wah ratusan miliar. Dilebih-lebihkan. Atau dia kesaksian seorang dukun. Wah alam roh itu begini begitu. Bisa benar. Tapi bisa bohong juga. Dilebih-lebihkan, jadi lebay. Dan siapa yang bisa membuktikan kebenaran orang itu? Kan alam roh. Ini kalau sudah alam roh begini susah. Tetapi dari cara dia menyampaikan kita bisa merasakan ini disaksikan dengan kesombongan. Ini dusta. Ketiga, sebuah kesaksian mengenai surga kemungkinan besar merupakan suatu dusta. Apabila disaksikan dengan tidak konsisten. Di suatu kesempatan kesaksiannya mengenai surga begini. Di kesempatan lain begitu. Tidak konsisten. Dulu jumlahnya ribuan, lama-lama jadi jutaan. Lama-lama jadi, itu kan jumlah-jumlah orang yang berbeda-beda. Jumlah yang tidak sama. Misalnya, dia melihat surga lalu Tuhan bicara kepadanya bahwa dia akan misalnya menyelamatkan jiwa ratus ribuan. Nanti lain waktu dia saksikan ratusan ribu. Lain waktu dia ceritakan lagi, saya ke surga, saya akan menyelamatkan jutaan. Loh, kok berubah ya? Dulu aku pernah ke surga, aku lihat ada beberapa malaikat. Lain waktu dia saksikan, wah saya ke surga lihat ada ribuan malaikat.
Kadang-kadang orang tidak sadar dia membuat cerita itu berubah sedikit, orang masih bisa mengingat. Saya mengatakan ini karena saya mendengar, saya membuktikan kenapa berubah ya. Apabila sebuah kesaksian yang dikemukakan mengenai surga selalu sama, maka kesaksian tersebut kemungkinan besar benar. Tapi kalau apa yang disaksikan mengenai surga pada suatu hari tidak sama dengan apa yang dikemukakan di hari lain, besar kemungkinan suatu dusta, saudara. Ya, suatu dusta. Ya, yang satu hari begini, lain waktu lain lagi. Loh kok berbeda. Capek deh. Tapi kita ini orang timur kan, nggak bisa bilang, om, waktu nggak begitu deh om. Nggak berani, kitanya diam saja. Kalau itu pengalaman nyata, tidak dikarang-karang, dia akan bisa lebih. Ya, dia akan detail, tercengkerami, dia nggak akan berubah. Seperti kalau penglihatan itu kita terima dari Tuhan. Kita mimpi dan mimpi itu dari Tuhan, saudara. Kita pertanyakan, Tuhan itu mimpi artinya apa? Maksudnya apa? Dari Tuhan atau hanya sebuah aktivitas jiwa di bawah sadar? Nah, waktu berdoa itu mimpi itu bisa muncul lagi dan lebih lengkap dari apa yang kita terima semalam. Nah, itu bisa kejadian dan saya tentu sudah berkali-kali ya mengalami itu dan tidak perlu disaksikan ke orang. Ya, tidak perlu. Jadi waktu mendapatkan mimpi lalu kita tanyakan, Tuhan artinya apa mimpi itu? Itu waktu kita berdoa itu mimpi seperti muncul lagi lalu jadi potongan-potongan yang lengkap gitu. Jadi frame-nya itu lebih lengkap. Tidak selalu sih dalam hidup saya, ya beberapa kali. Ya. Jadi lebih lengkap. Keempat, apabila kesaksian mengenai surga yang disaksikan menjadi kekuatan iman, maka kemungkinan besar kesaksian tersebut benar. Tidak menimbulkan pengkultusan kepada individu, tetapi kekaguman akan Allah dan buat orang itu takut akan Allah. Membangkitkan kekaguman kepada Allah bukan kepada individu. Tentu secara manusia pasti mendatangkan kekaguman juga kepada manusianya. Tetapi lebih dari itu mengagumi Tuhan lebih besar. Tapi kalau orang menyaksikan pengalaman itu lalu mau mengatakan aku istimewa. Nah, nanti dengan kalimat-kalimat lain yang mau mengatakan I'm the best. Nah, ini sudah susah untuk dipercayai. Adalah mustahil apabila Tuhan memberikan pengalaman menyaksikan surga kalau pengalaman itu tidak menjadi berkat bagi umat Tuhan. Sama seperti sebuah karunia diberikan Tuhan kepada seseorang untuk membangun iman orang lain dan juga tentu dirinya sendiri. Bukan untuk kepentingan yang lain. Melalui kesaksian yang benar, orang lain akan dibangkitkan menjadi lebih mengasihi Tuhan, lebih kudus, dan ya mengambil bagian untuk membela kepentingan pekerjaan Tuhan, saudaraku. Jadi pengalaman mengenai surga itu menggetarkan, saudara. Kelima, apabila kesaksian mengenai surga yang disaksikan berindikasi untuk mencari keuntungan diri sendiri, pasti itu dusta. Ya maaf ya, tidak mutlak mungkin ya. Tapi kalau berindikasi demikian, kita ragukan. Sangat besar kemungkinan kesaksian itu dusta. Ya, paling tidak kita gunakan sangat besar deh kemungkinan daripada pasti nanti malah salah. Keuntungan itu bisa berupa nama besar, harga diri, uang, pujian, dan lain-lain. Tetapi kalau kesaksian mengenai pengalaman ke surga disaksikan dengan tulus, tanpa berindikasi mencari keuntungan pribadi, maka kemungkinan besar adalah kesaksian yang benar. Mustahil Tuhan memberikan pengalaman menyaksikan surga kalau hanya membangkitkan pujian bagi manusia. Apalagi untuk mendatangkan keuntungan materi atas pihak-pihak tertentu.
Nah, pada umumnya orang berpendirian bahwa setelah orang mati maka ia segera langsung masuk surga, yaitu yang berkelakuan baik, sedangkan bagi mereka yang tidak baik langsung masuk neraka. Tapi sebenarnya tidak demikian, saudaraku, ya, tidak demikian. Kan ini harus digambar dulu ya, saudaraku. Ini orang terjebak. Lalu kita bisa lihat kebohongannya. Ini manusia ya, mati di sini. Langsung ke Hades. Ini belum surga. Lalu baru kebangkitan. Surga. Lalu ada yang neraka. Kalau sampai orang bisa mendapat penglihatan mengenai Hades, apalagi melihat tentang neraka, surga, orang itu pasti tidak duniawi lagi. Nah, benar tidaknya kesaksian orang itu juga diukur dari tendensi khotbahnya. Tendensi khotbahnya diarahkan ke siapa? Kemana? Mendapat penglihatan mengenai surga, tetapi khotbahnya tetap berkat-berkat jasmani, fokusnya hanya mujizat kesembuhan, kekayaan di dunia. Kadang-kadang ada orang yang ya punya rumah di bumi bagus, juga punya rumah di surga. Nah, kalau Tuhan mengatakan dunia ini bukan rumahmu, makanya yang benar itu tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Jadi saudaraku sekalian, cukup jelas bahwa orang yang mendapatkan penglihatan mengenai surga itu memiliki keberanian untuk menerima janji Allah dan meninggalkan dunia ini. Saya juga memeriksa hidup saya, saudara. Aku berani enggak meninggalkan dunia ini? Saya juga diuji Tuhan dengan banyak persoalan hidup. Yang intinya melalui ujian itu Tuhan mau menantang. Kamu berani pulang tanpa bawa apa-apa, Eras? Siap Tuhan. Kalau aku kurang siap, tolong aku untuk siap. Sebenarnya terus terang saya sering maksa diri juga, saudara. Saya tidak pernah mendapatkan penglihatan melihat surga atau neraka seperti orang-orang. Kalau tadi saya saksikan saya di alam, entah alam maut atau alam mimpi, saya seperti bertemu dengan Tuhan, itu ada pesan aja bahwa pelayanan saya belum benar. Tapi saya belum pernah lihat ada surga indah bagaimana, enggak. Tapi saya tahu kebenaran Alkitab. Itu sudah cukup membuat saya berani menaruh pengharapan saya. Berani. Semua harapanku ku taruh kepadamu. Berani. Ku taruh semua kepadamu Tuhan. Ku taruh semua Tuhan. Aku rela Tuhan. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini. Nekat dari segala keinginanku
dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Maksa, saudara, maksa. Nah, dengan saya berkhotbah mengenai surga ini, wah, saya lebih lagi. Apalagi ini masa COVID ini, saudara. Saya sudah mendengar kanan kiri depan belakang kalau orang sudah kena COVID itu. Dan di antara mereka yang saya kenal meninggal dunia. Apalagi dengan usia 60 lebih seperti yang saya, seperti usia saya, waduh. Ya, saya tidak memiliki penyakit diabetes, paru-paru, jantung atau yang lain. Tapi dengan kondisi usia begini, waduh, rentan ini, saudara. Makanya ya harus siap. Kan saya ada kenalan, ada teman yang sakit yang saya teleponin, saudara. Aduh, kena COVID ini, saudara. Dari ranjang sampai tempat ke toilet aja 2 meter gak sanggup jalan, napas gak kuat. Ngeri, saudara. Ngeri, saudaraku. Tergeletak, ngap-ngap, udah di ujung maut. Gak kuat bernapas. Aduh, saudara. Makanya tolonglah ya, jaga protokol kesehatan dengan tertib. Terutama anak-anak muda. Lindungi orang tuamu. Jangan sembarangan pergi, sembarangan bergaul. Masih kumpul-kumpul. Saya sering berkata, kamu gak sayang orang tuamu. Kamu kena mungkin gak apa-apa, kamu sehat. Tidak menjadi orang yang tanpa tanda itu. Tanpa gejala, OTG ya. Tapi orang-orang tuamu, kamu jadi carrier yang pembawa. Saya tuh tetap aja masih ketemu orang juga. Walaupun 1-2, saudara. Orang tuh masih mau ketemu saya. Saya bilang, gak bisa, tolong deh. Aku mesti dijaga. Tapi kan kalau saya di gereja, saya seperti ini kan ada kameramen, ada main musik, ada sound engineering. Ini kan anak muda semua. Atau 95% orang-orang muda. Atau hampir semuanya. Tapi saya kalau ada apa-apa ya harus sudah siap. Kalau sampai saya pulang ya enggak apa-apa. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Puji Tuhan orang di sekitar saya gak ada yang kena COVID, saudara. Tapi yang jauh-jauh itu yang saya kenal kena. Dan saya teleponin mereka juga. Waduh, tragis. Tapi kalau kita belajar mengenai surga, langit baru, bumi baru, ini memberi kita motivasi untuk bebenah, untuk berkemas-kemas. Dan kita ya harus sudah siap. Nah, kita lihat orang-orang yang bicara sudah ke neraka. Tapi dari khotbahnya kau tidak menunjukkan kau ke neraka loh. Kau masih sibuk berdoa untuk masalah-masalah. Apa masalahmu? Masalah sakit, penyakit, rumah tangga, keluarga, bisnis, usaha, jodoh. Kalau orang melihat neraka, dia akan berkata, tidak ada masalah kecuali neraka atau surga. Pasti. Jadi kalau punya masalah, selesaikan dengan tanggung jawab. Tuhan tidak akan meninggalkan kamu. Apalagi kalau sudah kita lihat hari ini, teologi kemakmuran itu. Pasti gereja-gereja begitu yang diomongin kolekte, perpuluhan, buah sulung, gereja yang minus lah. Padahal simpenannya masih banyak. Kami bukan gereja yang punya gedung sendiri, saudara. Ini
gedung ini kontrak, sewa. Tapi kami memikirkan hamba-hamba Tuhan di daerah. Sudah 5 bulan, sekarang masuk bulan ke-6. Tapi 5 bulan itu pasti ya. 1.800 pendeta loh saudara. Kalau satu pendeta itu 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 500.000. Berapa miliar saudara. Kalau mau cuma cari pencitraan, untuk apa? Uang sebanyak itu untuk membeli pencitraan. Rugi dong saya. Untuk apa pencitraan? Nah kalau Bapak Ibu yang kenal saya sejak saya masih muda, saya sangat memperhatikan hamba Tuhan di daerah. Waktu saya tinggal di pusat sinode, pendeta-pendeta di daerah saya yang tampung. Kalau pulang saya bekali Alkitab, dasi, baju putih. Setiap kali sinode, saya siapkan 4.000 jas, 1.500 gitar, 10.000 baju putih, belasan ribu dasi. Semua sahabat-sahabat saya terlibat itu. Ini bukan mosok. Bukan mosok. Bukan mau pencitraan. Untuk apa pencitraan? Setiap kali pertemuan sinode, setiap kali. Bukan hanya 1 kali. Dan bukan karena saya mau menjadi ketua sinode lalu saya kampanye dengan memberi. Saya tidak pernah mau jadi ketua sinode. Saya selalu menolak menjadi balon. Demi Tuhan saya tidak mau. Tuhan jadi saksiku maksud saya. Melihat surga tapi ngomongnya masih duniawi terus. Kalau kita betul-betul ya saudaraku pernah melihat surga. Saya nggak pernah lihat surga masalahnya. Tapi saya sudah yakin surga itu memang tempat kita. Saya bukan orang sempurna saudara. Dan bukan orang hebat, saya nekat. Banyak salah juga di masa laluku, aku mencari kebanggaan akademis dan lain-lain. Sekarang aku tidak mau. Makanya, aduh saudara, kalau kita mau bener nih, kalau yang lain gak mau ya sudah, Anda pecinta suara kebenaran yang selalu bersama-sama dengan saya di suara kebenaran, di Anda bertanya Alkitab menjawab, yang saudara juga sering berkata, Pak Bapak saya jadikan Bapak rohani saya, aduh kehormatan siap, Bapak jadi mentor saya siap, Bapak seperti Bapak saya sendiri, oh siap. Dan saudara saya doakan, Tuhan tahu saya doakan, semua pecinta suara kebenaran lindungi. Dan saudara saya ajak untuk memiliki prinsip hidup seperti prinsip hidup saya.